Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina maulana Muhammad afdalil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, wa akhusu bi zikri mudir hadzal ma'had Habib Zain bin Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa jami'al asatidzah al-kurama wa tullab al-ahibba. Alhamdulillah, nashkurullah subhanahu wa ta'ala an jama'ana fi hadzal makan fi hadhihi al-laila asy-syarifah fi hadhihi al-buq'ah al-mubarakah, wa la nuridu illa nashkurullah subhanahu wa ta'ala wa nusalli ala habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita semuanya ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul di tempat yang mulia ini dan di malam yang mulia ini, malam Jumat, dan di bulan yang mulia, bulan Sya'ban. Tidak lain kita hanya menginginkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain kita hanya menginginkan pahala dan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kedekatan kepada kekasih kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari awal tadi kita sudah sholat berjamaah, kita baca rawatib, kemudian kita mendengarkan sholawat. Di situ kita memuji Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan pujian-pujian kepada beliau sekaligus bersalawat kepada beliau. Semoga apa yang kita lakukan di malam hari yang mulia ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul, yang tidak lain tujuannya hanya berzikir, menyebut nama Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah suatu nikmat yang tidak terhingga, suatu nikmat yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala, suatu tanda Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita kebaikannya. Oleh karena itu satu hadis cukup untuk menunjukkan kemuliaan orang-orang yang berzikir, orang-orang yang mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yaqudu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa hafathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fiman indah. Tidaklah sekelompok mereka berkumpul di suatu tempat dan di situ mereka berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali di situ akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Di situ akan duduk bersama makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang selalu taat, selalu beribadah, selalu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka, para malaikat, berkumpul dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat bahasanya malaikat itu selalu mencari-cari tempat yang di situ mereka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu mencari tempat, dan tatkala mereka mendapatkan tempat di situ, mendapatkan seseorang atau mendapatkan satu kaum, mendapatkan orang-orang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
Maka mereka berteriak memanggil malaikat-malaikat yang lainnya untuk berkumpul ikut serta bersama mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bubar. Dan tatkala bubar, mereka kembali lagi ke langit. Mereka kembali lagi ke alam langit. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui daripada mereka. Dari mana kamu datang? Maka para malaikat menjawab, kami datang dari sekelompok orang yang berzikir kepadamu, menyebut namamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, apakah mereka melihatku? Apakah mereka pernah memandangku? Tidak. Mereka tidak pernah melihatku. Mereka tidak pernah memandangmu, tidak pernah melihatmu. Maka di situ Allah bertanya lagi kepada mereka, bagaimana kalau mereka pernah melihatku? Maka di situ malaikat mengatakan, mereka pasti akan lebih banyak lagi berzikir kepada Allah, pasti akan lebih banyak lagi mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, apa yang mereka minta, apa yang mereka harapkan ketika mereka berzikir kepadaku di tempat itu? Maka malaikat mengatakan, mereka mengharapkan surga darimu. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat surga dengan kepala mereka sendiri? Kita tahu surga adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Tidak pernah dilihat oleh mata siapapun. Setiap kita melihat keindahan apapun yang ada di muka bumi ini, surga tetap lebih indah. Setiap kita melihat mobil yang mewah sekalipun, yang paling mahal sekalipun, tetap kendaraan di surga akan lebih mahal, lebih indah, lebih bagus. Oleh karena itu kita dianjurkan ketika melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang membuat kita heran, kita mengatakan la aisha illa aisul akhirah, innal aisha aisul akhirah. Tidak ada kehidupan yang lebih menyenangkan, tidak ada kehidupan yang lebih membuat kita senang daripada kehidupan di akhirat nanti ketika berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Mala ainun ra'at wala udhunun ala sami'at wala khatara ala qalbi basar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, apakah mereka pernah melihat surga? Tidak pernah. Maka bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Maka mereka mengatakan, kalau mereka pernah melihat surga, pasti mereka akan lebih banyak lagi meminta kepadamu, lebih besar lagi harapan mereka untuk mendapatkan surga darimu. Kemudian apa yang mereka takutkan? Malaikat menjawab, mereka takut daripada nerakamu, mereka takut daripada azabmu. Apakah mereka pernah melihat azabku, pernah melihat nerakaku? Maka malaikat menjawab, mereka tidak pernah melihat neraka. Bagaimana kalau mereka melihat neraka? Maka mereka menjawab, kalau mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah pernah melihat neraka, keadaan di neraka, siksaan yang ada di neraka, pasti mereka akan lebih takut lagi, pasti mereka akan lebih takwa lagi, pasti mereka akan menjauhi maksiat, pasti mereka tidak berani melakukan sesuatu yang haram. Siksaan di neraka yang dikatakan dalam satu hadis di Riyadhus Shalihin disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, inna rajula la yudha'u fi ahmas qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimahuhu yara ma yara anna ahadan asaddu minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaban. Ketika di neraka nanti siksaan bermacam-macam, azab Allah bermacam-macam, dan di situ ada seseorang yang diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa diberikan atau dipakaikan kakinya dengan dua sepatu yang terbuat daripada bara api. Maka ketika bara api itu dipakaikan di kakinya, maka seluruh tubuhnya akan meleleh kepanasan, semuanya akan mendidih. Dan di saat itu orang tersebut menyangka bahwasanya tidak ada di neraka yang azabnya lebih keras, lebih sakit, lebih pedih daripada azabnya dia. Padahal orang itu adalah azab yang paling ringan yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, berkata kepada para malaikat-malaikat yang datang dari bumi, kalau begitu ushidukum anni ghafartu lahum.
Kalau begitu kalian menjadi saksi semuanya bahwasanya orang-orang yang di bumi berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya aku ampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu semoga semua yang ada di tempat yang barokah ini tidak lain berkumpul untuk berzikir kepada Allah, bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, mendapatkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita berkumpul di tempat ini kecuali karena ada ikatan agama Allah, karena ada hubungan cinta kepada Allah, ada hubungan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hubungan cinta kepada Rasul yang kita harapkan syafaat beliau di akhirat nanti sehingga kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul bersama beliau. Dan ini yang kita harapkan. Kita tidak punya amal yang banyak, kita tidak punya ibadah yang banyak, kita tidak punya zikir sedekah, hanya kita mengharapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kasih sayang Allah kepada umat-umat yang lain. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan tentang umatnya, bagaimana keadaan mereka di hari kiamat, sehingga membuat Nabi Muhammad ketika itu menangis, maka kemudian Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yubkik? Faqala ufakkir fi ummati kaifa yakunu fil akhirah, bagaimana umatku nantinya di akhirat. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Qullahu in syi'ta nuwalli amra hisabik atau amra ummatik ilaik." Katakan, kalau kamu mau wahai Muhammad, engkau mau wahai Nabi Muhammad, maka aku serahkan sepenuhnya kepadamu urusan umatmu di akhirat, atau urusan hisab Nabi Muhammad diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah rahmat yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, lebih khusus yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad diberi keluasan untuk mengurus sendiri di akhirat urusan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi di saat itu Nabi Muhammad mengatakan, la ya Rabb, tidak, ana ingin engkau yang mengurus. Kenapa? Nabi Muhammad mengatakan, anta arham bihim minni, anta arham bihim minni, kamu ya Rabb, wahai Tuhanku, lebih memberikan kasih sayang kepada umatku daripada diriku sendiri, daripada kasih sayang Nabi Muhammad kepada mereka. Oleh karena itu semoga kita dengan berkumpul bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW.